Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang luar biasa di dalam pengiringan akan Tuhan. Hari ini kembali kita akan sama-sama menikmati berkat rohani, yaitu firman Tuhan di dalam kitab Hagai, pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang terakhir, ayatnya yang ke-14. Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 14. Kita akan baca beberapa ayat, Bapak Ibu dapat bacanya dari ayat pertama sampai terakhir agar dapat menyimak dan mengerti dengan benar pesan firman Tuhan dalam Hagai pasal 1 ini. Saya akan membacakan ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan sama-sama belajar tentang renungan ini yang saya akan berikan tema, yaitu prioritaskan Allah atau utamakan Tuhan, ya. Memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita itu adalah hal yang terutama dari segala-galanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seorang hamba Tuhan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memperhatikan umat Tuhan yang Tuhan percayakan, memperhatikan pertumbuhan iman umat Tuhan. Apabila umat Tuhan melakukan hal yang di luar kehendak Tuhan, di luar firman Tuhan, maka hamba Tuhan wajib menegur atau memperingatkan umat yang Tuhan percayakan. Demikian juga di dalam pembacaan kita dalam Hagai pasal 1 ini, bahwa ada teguran dari Hagai yang ditujukan kepada umat Tuhan yang kembali dari pembuangan. Umat Tuhan yaitu bangsa Israel kembali dari pembuangan dari Babel, yang pertama karena gerakan Allah, ya, dan diizinkan oleh raja waktu itu. Terutama dalam Hagai ini kita melihat bahwa yang berkuasa adalah Raja Darius, dan dia mendukung tentang pembangunan bait Allah yang telah runtuh di Yerusalem. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selain mereka mendapatkan izin untuk kembali ke tanah mereka, bangsa Israel pun mereka tahu, menyadari bahwa tanah perjanjian adalah salah satu misi Tuhan atau salah satu rencana Allah yang besar bagi umatnya. Yang kedua, bangsa Israel ingin memulihkan hubungan mereka dengan Tuhan, ingin memulihkan peribadatan mereka dengan membangun kembali bait Allah yang telah runtuh, yang telah dihancurkan oleh musuh ketika mereka ditawan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Yehuda yang pertama kembali ke Yerusalem, mereka berupaya untuk membangun kembali bait Allah, dan mereka berhasil membangun mezbah, membangun pondasi bait Allah. Namun ketika mereka membangun bait Allah, ada banyak tantangan, masalah, rintangan, dan kesulitan yang tidak kunjung berhenti. Sehingga kita melihat pada ayatnya yang kedua, firman Tuhan menjelaskan, mereka berpendapat bahwa saatnya belum tiba. Saatnya tidak tepat untuk membangun bait Allah tersebut. Dan juga dijelaskan pada ayat-ayat selanjutnya Bapak Ibu Saudara, pada ayat 2 sampai ayat yang keempat dan ayatnya yang ke-9, bahwa bangsa Israel mereka larut dalam kehidupan sendiri dan menunda-nunda pembangunan bait Allah. Mereka juga tidak lagi memprioritaskan pembangunan bait Allah. Lalu apa yang mereka prioritaskan atau utamakan? Mereka lebih melihat dan melakukan membangun
kepentingan diri mereka sendiri, membangun bilik atau rumah untuk mereka diami, ya dijelaskan pada ayatnya yang keempat. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini artinya bait Allah tetap menjadi reruntuhan? Itu satu pertanyaan yang merupakan teguran keras bagi bangsa Israel, umat Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mereka juga sibuk dengan urusan-urusan mereka sendiri. Kita lihat ayatnya yang ke-9, firman Tuhan berkata, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Bangsa Israel menyibukkan diri dengan kepentingan mereka sendiri, tidak lagi mengutamakan, memprioritaskan Tuhan, membangun bait Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam ayatnya yang kelima, ayat 6, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11, Bapak Ibu dapat membacanya bahwa ada akibat bagi umat Allah ketika mereka mengesampingkan atau tidak lagi mengutamakan, memprioritaskan Tuhan, membangun kembali bait Allah, membangun kembali hubungan mereka dengan Tuhan, peribadatan mereka kepada Tuhan, dengan menyibukkan dengan setiap kegiatan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan mereka masing-masing dengan urusannya sendiri-sendiri. Akibatnya banyak Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghukum mereka dengan mengizinkan krisis ekonomi terjadi di tengah-tengah umat Israel yang ada di Yerusalem. Dalam ayatnya yang kelima, ayat yang keenam, dan ayat 9 sampai 11 begitu banyak penjelasan tentang hukuman akibat karena mereka tidak mengutamakan Tuhan. Dalam ayatnya yang keenam dikatakan bahwa mereka menabur banyak, tetapi mereka tidak mendapatkan hasil yang banyak. Mereka membawa pulang hasil sedikit. Saya bacakan Bapak Ibu. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang, kamu minum tapi tidak sampai puas, kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai, kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Artinya mereka bekerja keras demikian rupa, tetapi menaruh pundi-pundi ke tempat yang berlobang, artinya mereka tetap berkekurangan. Mereka tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Mereka makan tetapi tetap lapar, artinya tidak ada kepuasan secara jasmani, terlebih lagi secara rohani. Karena mereka menunda atau berhenti membangun hubungan mereka dengan Allah. Karena dengan membangun kembali bait Allah, bait suci, mereka pun dapat dengan leluasa, dengan enak Bapak Ibu untuk membangun hubungan mereka dengan Allah. Ada banyak penghukuman yang Tuhan lakukan. Mereka bekerja keras. Ya, tadi kita sudah baca di dalam ayat yang ke-6 bahwa tetap berkekurangan, dan pada ayat yang ke-9 ayat 11 Bapak Ibu Saudara dikatakan pada ayat yang ke-9, ya, mengharap banyak tetapi membawa ke rumah, dan Allah menghembuskan setiap berkat itu sehingga mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ayat yang ke-11, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan atas segala hasil usaha. Luar biasa Bapak Ibu, teguran, peringatan Tuhan yang sangat keras kepada umat Tuhan. Tuhan tidak memberkati semua apapun yang mereka kerjakan. Oleh karena itu Tuhan katakan Bapak Ibu di dalam ayatnya yang kelima, ayatnya yang ke-7,
Ya, ayat yang kelima dikatakan, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ayatnya yang ketujuh juga dengan perkataan yang sama, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Tuhan memberikan kesempatan untuk mereka memeriksa diri mereka, memperhatikan keadaan mereka yang tidak lagi terberkati oleh Allahnya, yang melarat oleh karena krisis ekonomi yang melanda umatnya. Tuhan katakan, perhatikan kehidupanmu, perhatikan dirimu. Dan pada ayat yang ke-8 ada satu syarat Bapak Ibu. Naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah kembali bait Allah itu, maka aku akan memulihkan engkau. Dan ayat-ayat yang lain juga dikatakan pada ayat yang ke-13, aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan berjanji ketika mereka mau membangun kembali, meneruskan pembangunan itu, Allah menyertai mereka, bahkan Allah pulihkan keadaan mereka, perekonomian mereka, usaha mereka akan diberkati oleh Tuhan. Dan dijelaskan pada ayat-ayat selanjutnya, umat Tuhan takut atas peringatan, teguran Tuhan melalui hambanya yaitu Hagai. Dan mereka mau kembali membangun hubungan mereka dengan Tuhan dengan mendirikan bait Allah itu. Luar biasa Bapak Ibu, teguran firman Tuhan ini pun menegur saya pribadi. Terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita telah bekerja keras, kita berusaha. Tetapi karena banyaknya kesibukan kita pribadi, kadang-kadang kita lupa kepada Tuhan, kita lupa bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Mungkin kita lelah dengan pekerjaan kita, rutinitas kita dari pagi sampai malam, habis waktu kita lelah dan kita beristirahat, lupa membangun mesbah doa kita pribadi dengan Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, perhatikanlah kehidupanmu. Mari kita sama-sama memperhatikan kehidupan kita. Apakah kita sudah berusaha keras, tapi begitu-begitu saja keadaan kita? Satu hal Bapak Ibu, seperti peringatan Tuhan kepada bangsa Israel, bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, cari kerajaan Allah. Membangun hubungan dengan Tuhan, dikatakan ketika mereka membangun bait Allah, maka Allah akan menyatakan kemuliaannya di dalam bait Allah itu. Ketika Allah hadir di dalam bait Allahnya, kemuliaannya dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan kemuliaan Allah yang mendatangkan berkat, karena Dia sumber berkat, hadir di dalam kehidupan kita ketika kita menghadirkan Tuhan di setiap kehidupan kita. Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Dia berhak untuk menahan dan memberi berkat bagi setiap anak-anak Tuhan. Dia berdaulat, Dia berhak menahan, memberi berkat itu kepada setiap kita. Meskipun kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kalau kita mengabaikan, tidak memprioritaskan Tuhan, tidak memberikan waktu kita kepada Tuhan, Tuhan pun dapat menahan berkatnya seperti Tuhan menahan berkat kepada umat pilihannya itu bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita mengesampingkan Dia dan gagal memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan, berarti kita telah meninggalkan sumber yang sangat vital di dalam kehidupan kita dan di dalam keberhasilan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Mengurusi kepentingan diri sendiri itu tidak akan pernah ada habis-habisnya. Contohnya dalam keseharian kita, ibu rumah tangga Bapak Ibu ya, hari ini telah mengurus rumah tangganya, masak dan sebagainya. Besok pekerjaan yang sama itu lagi yang dilakukan. Mengurusi pekerjaan untuk diri sendiri tidak akan pernah ada habis-habisnya. Oleh karena itu mari kita perhatikan kehidupan kita. Kalau kita belum benar-benar memprioritaskan Allah, memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita, mengutamakan Dia, memikirkan Dia dalam setiap keberadaan hidup kita. Mari Bapak Ibu, waktu-waktu yang terakhir ini, waktu-waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, berikan waktu kita untuk Tuhan. Cari kerajaan Allah, bangun hubungan itu dengan Tuhan, bangun mesbah kita dengan Tuhan. Prioritaskan Tuhan, utamakan Tuhan, sumber berkat. Dan tetapkan hati untuk setia mengutamakan Allah dalam kehidupan kita dan dalam segala
keberadaan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Satu janji Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam Matius 6 ayatnya yang ke-33. Mari kita bersama-sama carilah kerajaan Allah, bangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi, maka tidak ada yang mustahil. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa yang baik, Allah yang kami puja, yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami diingatkan, kami ditegur oleh kebenaran firman-Mu, agar kami tetap mengingat dan memprioritaskan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena ketika kami mengutamakan Tuhan, Tuhan pun akan mengutamakan kami, bahkan memperlakukan kami lebih dan memberkati kehidupan kami secara berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi keluarga GPD El Shaddai Magelang, yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi keluarga besar GPD El Shaddai Magelang, yang berlindung kepadamu, dan hanya kepadamu kami percaya dan menyembah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.